Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempresentasi dengan materi model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Hendra Cipadita dan saya tidak sendiri, ditemani dengan Arika Lintang Darmayanti dengan dosen pengampu Bu Farah Rizkia Putri. Di sini saya akan sebagai moderator akan memperkenalkan model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dewasa ini, anak berkebutuhan khusus telah banyak mendapatkan perhatian oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat aktif dalam penanganan mereka. Karena setiap anak pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Melalui pendidikan inklusi, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. 2. Faktor yang mempengaruhi pengimplementasian pendidikan inklusi diantaranya kebijakan, hukum, dan undang-undang, sikap, pengalaman, pengetahuan, kurikulum lokal, regional, dan nasional. Perubahan pendidikan yang potensial. Pendidikan inklusi harus didukung di lapangan, karena soal guru dan orang tua selalu mendukung dalam bakat seorang anak berkebutuhan khusus, karena mereka harus didorong oleh faktor yang ada di belakangnya, mulai dari teman dan guru dan orang tua harus intens pendekatannya, beda dengan anak umumnya, karena mereka luar biasa telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, menurut Samuel Akrik, membuat gradasi layanan pendidikan bagi anak berfungsi dari model segregasi ke model mainstreaming seperti di bawah ini. Dan bentuk-bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus selain segregasi, ada 4 bentuk layanan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu 1. Sekolah luar biasa atau SLB. Biasanya di setempat kota banyak sejumlah SLB, tapi di daerah pedesaan mungkin jarang. Dan kedua, sekolah luar biasa berasrama. Justru mungkin lebih tepat seperti asrama untuk anak berkebutuhan khusus. 3. Sekolah dasar luar biasa, yaitu sekolah yang khusus menaungi untuk sekolah dasar untuk menaungi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. 1. SLB adalah penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Selain SLB hanya mendidik satu kelainan saja, ada penyelidik lebih dari satu kelainan sehingga muncul SLB C, yaitu untuk anak tunarungu dan tunagrahita, yaitu SLB untuk tunanetra dan tunarungu, tunagrahita dan tunadasa, yaitu selain SLBC itu campuran. Jadi boleh seorang guru di sini harus ekstra mendidik anak yang berkebutuhan khusus dari segi tunagrahita dan tunanetra. Dan kedua, sekolah luar biasa berasrama. Bentuk sekolah luar biasa berasrama dilengkapi dengan fasilitas asrama seperti pondok pesantren mungkin. Bentuk satuan
pendidikan pun juga sama dengan bentuk SLB. Terdapat berkesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama. Dengan semakin intensnya pendekatan antara guru dan murid berkebutuhan khusus, mereka akan mudah pula berinteraksi dengan orang terdekatnya, tidak canggung. Dan ketiga, sekolah dasar luar biasa. Unit sekolah yang dikelola satu atap seperti sekolah dasar, namun di sini berlebih menjurus ke anak berkebutuhan khusus dan dikelola oleh manajemen yang sudah profesional mungkin, karena harus mempunyai kesabaran yang ekstra di bidangnya. Bentuk layanan pendidikan terpadu dan yang keempat, bentuk layanan pendidikan terpadu integrasi sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dengan dalam satu atap seperti sekolah dasar negeri. Tapi di sekolah dasar negeri biasanya mereka merasa terpojokkan karena banyak anak-anak mungkin yang mengejeknya. Jadi di sini perlu peran ekstra seorang guru di dalam sekolah dasar untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Kesimpulan, jadi sekolah penyelenggara program inklusi adalah sekolah umum yang memenuhi persyaratan melalui pendidikan inklusi anak berkelainan didik bersama-sama. Anak lainnya normal mengumpulkan harus. Kesimpulan, jadi di sini sekolah umum harus mempunyai sebuah wadah untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu sekolah dasar luar biasa. Jadi itu harus fokus dengan anak berkebutuhan khusus dan tidak dicampur agar lebih optimal pembelajarannya, karena biasanya anak berkebutuhan khusus sering rewel dalam proses pembelajaran tergantung dengan otak dan kondisinya. Kalau kondisi sedang tidak fit, mereka kadang tergantung dengan faktor emosinya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.